Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan di bagian ini berbicara tentang panggilan untuk ikut menderita. Dan sebagai tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan ekstra menghadapi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa setiap saat kita mendengar tentang berita-berita negatif yang membuat kita yang semakin merajalela di mana-mana. Baik wabah penyakit, pembunuhan, perampokan, kebencian, dan masih banyak lagi. Dan itu benar-benar membuat kita rasa ketakutan, merinding, dan membuat orang was-was. Bukan lagi berita yang menyenangkan atau membangkitkan semangat hidup kita. Nah, sebagai manusia kita pasti merasa takut, khawatir dan gentar dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan masalah dan tekanan ini. Tetapi kita sebagai manusia, kita benar-benar membutuhkan kekuatan ekstra dalam menghadapi arus dunia ini. Jikalau kita tidak kuat, maka kita akan terseret oleh arus tersebut. Oleh karena itu, dengan apa kita mengandalkan? Apakah dengan kemampuan kita? Apakah dengan kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita sendiri? Semua itu kita tidak bisa mampu menghadapi semua itu. Apakah uang dan kekayaan yang besar apakah mampu bisa menolong kita untuk melewati situasi yang ada? Tentu kita membutuhkan Tuhan. Nah, ketika kita membutuhkan Tuhan, maka setiap waktu kita perlu pertolongan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita, baik suka dan duka. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Membaca bagian firman Tuhan, berdoa, itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita tidak mampu menghadapi situasi arus dunia ini. Nah, firman Tuhan di dalam Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita tidak menguasai diri kita, maka kita tidak akan tenang. Yang adalah apa? Ketakutan, keraguan membuat kita tidak tenang. Tetapi jikalau kita menguasai diri kita lewat apa? Jadilah tenang, yaitu apa? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita tidak akan tenang ketika kita menghadapi dunia di saat-saat ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita menguasai diri kita dan jadi tenang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, berarti dia selalu membangun mesbah doa dengan Tuhan.
mengambil saat teduh dengan Tuhan. Dan dia selalu mencari Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kenapa? Di dalam doanya itu terkandung kuasa yang sangat dahsyat yang bisa mengubah setiap masalah kehidupan kita. Bisa memampukan kita, bisa memberikan kekuatan kita dalam menghadapi dunia ini. Tapi kalau kita hidup tanpa doa, kita tidak mampu. Mau pintar, mau kuat, mau fisik kuat sampai di mana. Tapi kalau hidup tanpa doa, maka kita tidak mampu melewati setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya ada satu, yaitu doa. Doa dia bisa mampu mengubah segala sesuatu. Doa dia terkandung kuasa yang sangat dahsyat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bangunlah saat tidur dengan Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Agar apa? Agar doa kita menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, bereskan dahulu semua dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Mazmur pasal 32 ayat 6 berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Orang saleh itu ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka ketika terjadi banjir besar, itu tidak akan melandanya. Artinya di dalam kehidupan kita, ketika kita sebagai orang-orang percaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, maka banjir besar lewat apa? Banjir besar itu berbicara tentang masalah yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Kalau kita kuat di dalam Tuhan lewat apa? Lewat doa, maka kita tidak pernah dilanda oleh banjir besar itu. Banjir besar itu berbicara tentang masalah persoalan di dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa apa? Membangun mesbah doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Intinya adalah doa, karena doa adalah nafas orang percaya. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kalau kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Oleh karena itu, bagian yang pertama yang harus kita lakukan, jadilah tenang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, yaitu dilakukan lewat apa? Berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang kedua, beribadah. Firman Tuhan berkata, karena itu latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau latihan badani itu terbatas, tapi kalau kita mau melatih diri kita dalam beribadah, harus sungguh-sungguh kita melatih diri kita supaya terbiasa lewat beribadah. Beribadah lewat doa, beribadah lewat segala macam yang kita hadapi, yang kita mau membangun mesbah dengan Tuhan. Lewat apa? Beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Melatih diri kita supaya kita betul-betul kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, kita tidak mampu. Secara badani kita kuat, tetapi secara rohani kita tidak kuat. Karena apa? Kita cuma hanya melatih badani kita sehingga fisik kita kuat, tetapi rohani kita tidak kuat. Karena apa? Kita tidak melatih diri kita untuk beribadah.
Beribadah lewat apa? Pujian, penyembahan, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah keluarga. Itu kita melatih diri kita untuk beribadah. Nah, ibadah itu mengandung janji. Janji itu bukan hanya janji hari ini, di pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tapi janji ini yang berbicara tentang kekekalan. Janji yang akan datang, kekekalan. Nah, kalau kita tidak hidup, kita tidak melatih diri kita untuk beribadah, jangan sampai kita tidak menikmati kekekalan itu. Jangan sampai kita tidak mampu melewati, menghadapi situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, firman Tuhan katakan, beribadah, latihlah dirimu. Artinya apa? Supaya kita betul-betul kuat. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, bagaimana kita bisa mendapatkan? Karena firman Tuhan bilang apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat itu berarti kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Melatih diri kita, bukan hanya latih badan kita. Latihan badan itu hanya terbatas. Tapi kalau latihlah diri kita untuk beribadah, itu harus dilatih terus supaya ada roh yang membangkitkan diri kita, ada gairah yang membawa kita untuk kita membangun mesbah pujian dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah, tapi makin giatlah melakukan itu. Kalau giat melakukan itu, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita mampu melewati itu. Tetapi jikalau kita tidak melatih diri kita untuk menghadapi situasi yang ada, maka di tengah jalan kita akan ragu, putus asa, kecewa dan lari. Karena badai itu sangat besar, kita tidak mampu melewati itu. Tetapi jikalau kita latih diri kita untuk beribadah, maka kita akan mampu melewati badai itu. Kenapa? Kita sudah melatih diri kita, melatih rohani kita, dan itu kita mampu melewati itu. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Hanya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Supaya apa? Kita mampu menghadapi kondisi dunia saat ini. Nah, kalau kita tidak hidup dalam doa, kalau kita tidak latih diri kita untuk beribadah, maka badai besar itu datang. Kita akan takut, lari daripada itu. Tapi jikalau kita melatih diri kita, kita akan jadi kuat menghadapi situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua.